Asal-usul sejarah suku Ternate. Suku Ternate dengan populasi 50.000 jiwa bertempat tinggal di Pulau Ternate. Pulau ini termasuk di dalam wilayah Provinsi Maluku Utara dengan ibu kotanya, Kota Ternate. Selain berdiam di pulau asalnya, orang Ternate juga berdiam di daerah lain, misalnya di Pulau Bacan dan Pulau Obi yang termasuk wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Barat serta wilayah lain di dalam dan di luar Provinsi Maluku Utara. Orang Ternate mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Ternate. Para ahli berpendapat bahwa bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Halmahera Utara, yang merupakan kelompok bahasa non-Austronesia. Bahasa Ternate banyak mempengaruhi bahasa Melayu Maluku Utara, bahasa Melayu di Tidore dan bahasa Melayu di Tanah Minahasa, Manado. Kata-kata dalam bahasa Melayu Maluku Utara seperti moni, ngana, dan lain-lain diambil dari bahasa Ternate. Mata pencaharian orang Ternate bertani dan nelayan. Dalam bidang pertanian mereka menanam padi, sayur mayur, kacang-kacangan, ubi kayu, dan ubi jalar. Tanaman keras yang mereka usahakan adalah cengkeh, kelapa dan pala. Cengkeh merupakan tanaman rempah-rempah yang sudah mempunyai sejarah panjang di Ternate. Cengkeh merupakan daya tarik yang mengundang kedatangan bangsa Eropa ke daerah ini. Orang-orang Ternate juga dikenal sebagai pelaut-pelaut yang ulung. Selain itu, Ternate memiliki beberapa perusahaan tambang yang menjadi sumber mata pencaharian dari masyarakat sekitar Ternate. Pemukiman penduduk umumnya membentang di sepanjang garis pantai. Rumah-rumah mereka dibangun di sepanjang jalan-jalan dan sejajar dengan garis pantai di daerah perkotaan. Struktur bangunannya beraneka ragam sesuai dengan gaya para pendatang dari luar Halmahera di pedesaan. Di pedesaan, rumah-rumah penduduk terbuat dari rumput ilalang. Sebelum agama Islam masuk ke Pulau Ternate, suku ini terbagi dalam kelompok-kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok kerabat suku Ternate dipimpin oleh Mamole. Seiring dengan masuknya Islam, Mamole ini bergabung menjadi satu konfederasi yang dipimpin oleh Kolano. Kemudian, setelah Islam menjadi lebih mantap, struktur kepemimpinan Kolano berubah menjadi kesultanan. Sejarah asal-usul orang Ternate hingga sekarang ini masih diperdebatkan. Prof. Lerisa dalam buku Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999 menyatakan bahwa penduduk Ternate termasuk Maluku Utara berasal dari campuran berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari ras Melanesia, Proto-Melayu, atau Deutero-Melayu yang mendiami daerah pedalaman bagian utara Pulau Halmahera, kemudian menyebar ke Ternate, Tidore, dan pulau-pulau sekitarnya sejak berabad-abad lampau melalui gelombang migrasi yang panjang. Pendapat lain mengatakan bahwa sejarah asal-usul orang Ternate tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kerajaan Ternate. Referensi awal mula berdirinya kerajaan Ternate sebagian besarnya bersumber dari legenda dan hikayat. Salah satu hikayat yang terkenal luas dan banyak dijadikan rujukan ialah sejarah Ternate yang ditulis oleh Naida, yang diterjemahkan kembali oleh Van der Kraal, seorang residen Ternate, dan diterbitkan pada tahun 1878. Sumber lainnya ialah catatan-catatan yang ditulis oleh Imam Rijali, seorang ulama Maluku asal Hitu, yang dihimpun oleh Francis Valentin dalam bukunya Old in New Coast Indie. Asal-usul komunitas atau penduduk Ternate disebutkan oleh sumber-sumber tersebut berasal dari Pulau Halmahera yang melakukan eksodus atau migrasi besar-besaran ke beberapa pulau kecil di bagian barat Pulau Halmahera, termasuk ke Ternate, disebabkan terjadinya pergolakan dan konflik politik di Jailolo di Pulau Halmahera pada tahun 1250. Des Awi dalam bukunya Sejarah Maluku, Banda Neira, Ternate, Tidore, dan Ambon
mengatakan bahwa sejarah Maluku sebelum kedatangan Portugis adalah sejarah yang diterka atau rekaan saja, karena memang tidak ada catatan sejarah dan peninggalan-peninggalan arkeologi penting. Asal-usul orang Ternate jika hanya mengacu pada referensi awal mula kerajaan Ternate, maka hanya ditemukan tahun 1200-an saja. Tapi jika mengacu pada sejarah rempah-rempah semisal cengkeh, maka peradaban Ternate sudah ada di zaman Nabi Sulaiman ribuan tahun sebelum Masehi. Sejak zaman Nabi Sulaiman tahun 1000 sebelum Masehi, kota Damaskus sudah merupakan pusat perdagangan distribusi rempah-rempah yang datang ke situ dari kepulauan Nusantara. Tidak ada rempah-rempah yang menempuh perjalanan lebih jauh ataupun lebih eksotis daripada cengkeh, pala, dan bunga pala. Tulis Jack Turner dalam bukunya Spice, The History of the Plantation. Tom Pires, penjelajah asal Portugis, dalam catatan perjalanannya yang termasyhur, yaitu Summa Oriental, menulis bahwa Tuhan telah menciptakan Banda untuk pala dan Maluku untuk cengkeh, dan barang dagangan ini tidak dikenal di dunia ini terkecuali di dua lokasi tersebut. Saat ini cengkeh tertua di dunia ada di Ternate yang dikenal dengan nama cengkeh Avo. Berdasarkan uraian singkat ini, Ternate jika dilacak dari sejarah rempah-rempah, maka peradaban Ternate sudah ada dari zaman sebelum Masehi. Sejarah awal-awal Ternate terlalu mudah jika hanya berkisah seputar tahun 1200-an saja. Harusnya jauh lebih tua dari itu.